Oke, kembali lagi bersama VIP Talks episode yang kelima di Tanya Kahim. Sekarang kita udah kedatangan nih Gantini Zahra. Boleh diperkenalkan diri dulu kali ya? Oke, terima kasih Kang Doni atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Gantini Zahra Aurelia Alkatif atau lebih dikenalnya Gaza. Karena sebetulnya waktu masuk kampus baru dipanggil Gaza. Oh, baru Iya. dipanggil Gaza waktu baru masuk kampus. Kalau waktu sebelum-sebelumnya itu kira-kira panggil apa tuh? Alika. Alika. Kalau aku panggil sayang boleh nggak? Aduh, Nggak, gimana ya? nggak boleh nggak? Gimana ya jawabnya? Nggak, biar ya kan boleh enggak, Iya, kalau boleh. enggak ya enggak, boleh ya boleh gitu. Iya. Maksudnya kalau boleh alhamdulillah, enggak ya harus gitu kan. Oke, Gaza ya. Gaza nih asli mana di Gaza? Asli ya. Kalau lahir sih di Tasik. Lahir di Tasik, berarti Mojang Tasik nih. Ya. Besar di mana terus? Besarnya di Bandung. Oh, berarti kira-kira pindah ke Bandung umur Pindah ke Bandung umur 3 tahun lah. umur 3 tahun. Tapi keluarga besar di Tasik kah? Iya. Orang tua juga asli Tasik. Orang tua asli Tasik, ayah si Garut. Kalau di Bandungnya di mana sekarang? Bandungnya Gaza? Soreang. Sore juga yang tuh kan udah panggil sayang kan ya iya sih juga nggak apa-apa, tenang aja. Oh, di Soreang ya. Iya, sore. Kuliah Dugdag Enggak, sekarang asrama. di Sekarang udah asrama buka, ya. asrama UPI. Asrama UPI. Oh, di asrama UPI. Iya dong. Oh, nih Gaza ini salah satu anak asrama UPI. Barangkali ada yang belum tahu nih teman-teman, gimana sih caranya masuk asrama UPI, bisa diceritain nggak kira-kira Oke. cara masuk asrama UPI gimana sih? Jadi waktu tahun 2019 itu masih offline kan ya? Nah, Offline. 2019. Jadi waktu itu masih bingung nih buat cari tempat tinggal. Kebetulan ada yang ngarahin tuh ke asrama. Iya. Daftarlah ke asrama. Ternyata di asrama dibuka pendaftaran untuk beberapa penghuni. Satu kamarnya 3 orang. Dan untuk pendaftarannya tersendiri itu ada di webnya sendiri gitu. Jadi Ada bisa di web mana cari tuh? di asrama UPI. Asrama UPI Asrama webnya. UPI webnya Buat ada. teman-teman. Atau enggak cari Instagramnya, itu juga membantu sih untuk cari informasi tentang asrama. Oke. Tapi seru gak sih jadi anak asrama? Bisa dibilang seru dan tidak ya. Kenapa? Coba bisa dipaparin nggak, di mana letak serunya, di mana letak Oke. tidaknya? Serunya karena kekeluarganya tuh ada gitu. Maksudnya Kekeluargaan. ada kegiatan kan yang bisa Iya. ngejalin hubungan antar masing-masing penghuni. Kayak misalnya di setiap hari Sabtu itu ada kayak senam irama bareng gitu ya. Jam berapa tuh? Pagi? Jam 7 pagi. Terus rolling gitu, setiap kamarnya itu ada bagiannya tersendiri. Buat? Yang mimpin Oh, yang senam. mimpinin senamnya. Baik asrama putra atau asrama putrinya. Tapi digabung nggak pas senamnya asrama Iya, putra dan putri? digabung. Untuk beberapa kegiatan juga digabung. Kepengurusannya juga ada. Dan saat ini sih yang mimpin angkatan 2021. Yang mimpin? Iya. Ya baru masuk mungkin. Iya. Nah, kalau letak nggak serunya? Oke. Letaknya serunya tentu pada aturan. Aturan ya, Iya. kita harus tetap mematuhi ya. Betul. Aturannya apa aja sih kira-kira? Cukup banyak ya. Kalau misalnya ngkos kan pasti udah bebas lah. Ya bebas, paling aturan sama tetangga jangan berisik, Iya. atau motor di atas jam 12 harus dimatiin. Kalau di asrama Kalau sendiri? di asrama sendiri itu ada batas malamnya, jam 10. Oh, jam malam. Kalau ngelanggar? Kalau melanggar tentu nanti ada konsekuensi. Misalnya dikasih waktu untuk keluar malamnya itu berapa kali gitu. Memang ada kesepakatan antara masing-masing penghuni yang melanggar aja sih. Kalau saya nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Nggak bebas ya. Nggak. Iya. Adalah pokoknya nokturnal kan ya, Iya mahasiswa kadang kan nugas butuh, iya kadang lapar malam-malam. Kalau lapar malam-malam tuh gimana? Stok mie ya masih ada. Iya, makanya nggak bisa kita keluar buat Iya, izin keluar beli nasi goreng gitu. Makanya harus di bawah jam segitu sih. Berarti ya itu kalau barangkali ada yang mau masuk asrama harus banyak-banyak stok mie ya, dari sekarang mungkin mau Atau dikumpulin. bubur instan mungkin. Bubur instan ya semua yang instan lah ya. Terus apalagi aturan-aturannya yang kira-kira bikin aduh gitu tuh? Gak boleh bawa teman ke kamar sih. Nggak boleh bawa teman ke kamar. Bahkan yang satu asrama juga itu gak boleh. Oh, maksudnya yang satu ya walaupun dia juga asrama tapi nggak boleh dibawa ke kamar. Iya, maksudnya nginep gitu sama Iya. itu nggak boleh. Alasannya tahu nggak? Alasannya karena nanti kalau misalnya ditinggal nih teman sekamarnya, itu nantinya takutnya ada masalah gitu. Terus kesian aja ditinggalin sendiri. Apalagi lawan jenis ya.
Iya, Oh, pasti nggak sih. boleh bawa lawan jenis ke kamar. Haram, stay halal, brother. Bahkan kalau masuk juga untuk laki-lakinya ada pengumuman dulu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, laki-laki tuh mau ke atas mau benerin apa gitu ya. Oh, ya, Misalnya ya. jemuran atau apa gitu. Pasti di halo-halo dulu gitu sama petugasnya. Ada sounding dulu. Nih Iya. bakal ada laki-laki nih. Pokoknya kalian jangan keluar kamar. Bakal ada laki-laki yang memasuki asrama kita. Kalau misalnya gak seperti itu juga disuruh pakai baju yang bagus lah gitu, yang sopan. Oh iya, Yang takutnya melihat pemandangan yang Iya. tidak enak dipandang. mungkin enak sih ya untuk Oh, beberapa orang. betul. Untuk yang lewatnya mungkin enak, cuman ya itulah. Atau mungkin barangkali ada jemuran-jemuran yang Iya sih, tidak pantas dilihat lawan jenis ya. betul. Ya, betul ya? Iya, betul. Oke, jadi anak asrama. Untuk pandemi sendiri full nggak asrama sekarang? Pandemi Ini kan sekarang lagi pandemi nih, otomatis kegiatan perkuliahan kurang lebih dipangkas. Tapi keadaan asrama gimana? masih sih kayak biasa offline gitu. Kegiatan. Asrama kan banyaknya yang saya tahu ya sebelumnya, banyaknya orang-orang yang dari luar pulau gitu. Di sana banyak nggak juga? Beberapa justru yang banyaknya itu dari Bandung. Oh, dari Wah. Iya, mungkin karena bosan ya. Sebagian besar yang ditanya gitu ya, kenapa milih asrama? Karena bosan di rumah. Karena pingin bebas gitu dari orang tua. Aduh, pengen Pengen bebas main dari kayak orang gitu. tua tuh yang kayak Pingin gimana sih? fokus kuliah, padahal kan tidak tahu ya. Iya, nggak ada yang tahu ya, betul. Alasannya masuk akal sih ya. Kalau ini nih malam-malam tadi kan ya itu nggak boleh keluar. Tapi kalau ada urusan urgent gitu bisa nggak sih untuk kita koordinasi sama si penjaganya? Misal kayak kita mau beli obat gitu, atau ada keperluan kayak gimana gitu? Bisa sih sebenarnya. Kayak waktu kemarin tuh pernah karena urusan himpunan sampai jam 11 malam. Itu yang penting izin dulu aja sih ke pengurusnya gitu. Nanti bilang ke satpam karena ada beberapa hal baru pulang. Tapi sebetulnya sampai jam 12 itu baru ditutup. Jadi pokoknya kalau kita udah ada di luar terusnya kira-kira udah jam 12 mending nggak pulang aja gitu berarti. Oke. Nah, waktu itu sempat dengar katanya kalau anak asrama wajib sholat di Al-Furqon, sholat subuh. Bener nggak sih? Sebetulnya itu tergantung sama manajernya sih. Manajer? Iya. Maksudnya? Jadi ada manajer asramanya kan. Jadi ada pimpinan asrama pengelola asrama iya. gitu. Jadi punya peraturan tersendiri. Setiap pergantian manajer itu punya aturan tersendiri. Kalau tahun lalu itu dipegangnya sama Bu Lena, salah satu dosen di FPIB. Beliau tuh tegas banget, ketat banget pokoknya. Dan waktu itu di tahun 2019 yang diwajibkan itu adalah anak IPAI. IPAI? Iya. Ilmu Pendidikan Agama Islam. Jadi dominasinya di situ. Makanya kenapa diwajibkan di Al-Furqon. Oh. Gitu. Tapi sekarang gimana? Sekarang enggak. Oh, Cuman ada kegiatan rutin ngaji bareng gitu setiap hari Kamis. ya, karena sholat mungkin itu kewajiban ya. Jadi ya tetap aja mau dimanapun ya boleh gitu mungkin. Oke, Gaza asli Bandung, besar di Bandung tapi asli Tasik ya. Berarti Sunda asli nih. Orang tua dua-duanya dari? Kalau ayah dari Garut. Ayah dari Garut. Bunda Tasik. Ya berarti masih garis keturunannya Sunda lah ya. Fasih nggak ngomong Sunda? Aduh, nggak terlalu sih. Kenapa? Kan selama ini hidup di lingkungan Sunda, cuman kenapa tidak fasih? Karena tidak terlalu sering dipakai bahasa Sunda yang sopan gitu. Ya kalau di rumah berarti? Kalau di rumah campur. Bahasa Indonesia juga. Bahkan kalau sama ayah itu ngobrolnya formal. Wah, bisa gitu? Formal. Formal ya? Ya walaupun ada Sunda tapi lebih ke formal. Ya mungkin sama sih kayak sama ayah saya juga kayak bro gitu. Nggak, saya sama ayah jarang ngobrol. Telepati gitu. Iya, ngobrol kita nggak banyak. Nah, ya memang nggak banyak ngobrol lah karena laki-laki sama laki-laki paling ngobrol seadanya kayak bro gimana udah makan hari ini? Gaul ya? Gaul, pokoknya CS kental sih saya sama ayah saya. Temenan dari kecil kita. Enggak, waktu saya masih kecil dia menjadi teman bermain saya gitu. Maksudnya seperti itu. Suka salah ngerti ini orang-orang gimana sih? Gaza. Saya kan ngekos nih di Geger Kalong.
saya pendatang ya baru ke Bandung gitu. Nah, apa sih hal yang menurut Gaza ini yang besar di Bandung kan Gaza? Kira-kira apa sih yang jadi apa ya signatur dari Bandung menurut Gaza, yang Gaza banggain lah dari Bandung gitu? Dari Bandung. Iya dari Bandung sendiri. Bandung tuh kayak gini loh, kalian tuh harus bangga lah punya Bandung tuh karena apa sih? Orangnya kreatif sih. Bandung Iya, tuh. makanya banyak kan sekarang orang-orang Bandung itu lebih banyaknya punya usaha sendiri gitu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu. Jadi kreatif, bukan hanya di urusan usaha sih. Iya. Dari seni, kemudian yang lainnya juga kayaknya banyak orang Bandung. Dari usaha, dari seni, ya pokoknya saya juga kaget sih ngelihat apa ya kalau bisa dibilang pengamen mungkin ya yang di pinggir. Kalau misalnya saya kan asalnya dari Cirebon, di sana ngamen ya benar-benar cuma pakai gitar kecil, terus kadang cuman yang nggak modal cuman pakai tangan doang, dia nyanyi seadanya. Cuman kalau di Bandung benar-benar mereka tuh para seniman jalanan tuh mempersiapkan itu dengan benar-benar rapi. Dia bawa genset sendiri, dia bawa speaker, bawa gitar listrik, dan benar-benar menjadi suatu kesenian gitu tuh, dan tidak meresahkan. Akhirnya kita juga di lampu merah nggak bosan gitu tuh, nggak nungguin kapan nih hijau gitu tuh. Jadi ya sih kalau dibilang kreatif, orangnya kreatif mungkin ya Bandung, dan dicontoh buat kota-kota lain mungkin ya. Barangkali nih teman-teman mahasiswa ada yang bercita-cita kan, siapa yang gedenya mau jadi pengamen gitu tuh, bisa lah dicontoh pengamen-pengamen di kota Bandung, bawa biola, keren-keren lah orang-orang di Bandung. Oke, Gaza tuh kalau nggak salah penari ya, bener gak sih? Enggak sih. Enggak, bener. Bisa aja, tapi untuk dikatakan menari enggak gitu. Kenapa tuh? Dulu aktif di tari? Aktif sih enggak, cuman kayak ikutan ekskul iya, tapi enggak begitu aktif. Waktu SMA? SMA. Jadi sebetulnya SMA itu ikut organisasi, tapi setiap semesternya tuh ganti-ganti. Bosan. Kenapa tuh? Bosen. Oh berarti kalau misalnya kita tanya Gaza tuh orangnya tipikalnya seperti apa sih gitu? Bosenan. Lalu? Apalagi ya? Begitu pula dengan Asmara. Waduh. Bosenan juga. Masuknya ke situ ya? Iya, kita kan jangan sampai menggeneralisir gitu tuh. Gimana nih? Apakah bosenan juga? Bosen dikit ganti gitu, bosen dikit ganti. Tapi lebih ke aktivitas sih. Oh, aktivitas bosen. Karena kan itu berkaitan sama gimana nyalurin emosi mungkin. Ya. Kirain ke pasangan, ke relationship juga bosenan gitu, jadi ganti lagi sampai denger di rumah ada katalog gitu kan, katalog mantan gitu dibuka-buka. Oh barangkali enggak, tapi kalau kayak gitu ya. Oke, kalau ke aktivitas tuh bosenan berarti Gaza tuh tipikal orang lapangan kah? Bisa dibilang gitu sih. Lebih suka kegiatan di luar? Lebih suka kegiatan di luar. Karena mungkin lebih asik ya. Nah, kenapa kalau memang suka lapangan atau kegiatan di luar, kenapa ngambilnya PG PAUD? Nah, kita mulai ngobrol ke arah PG PAUD nih. Oke. Mungkin ini agak flashback sedikit ya, kenapa milih PG PAUD. Soalnya waktu SMA itu nggak ada kepikiran sama sekali sih buat masuk PG PAUD. Lalu? Lebih fokusnya ke sastra, karena emang waktu SMA jurusan bahasa. Belajarnya sebenarnya bahasa Jepang, cuman kayak punya ketertarikan belajar bahasa Jerman. SMA jurusan bahasa. Iya. Belajar bahasa Jepang. Iya. Tapi punya ketertarikan ke bahasa Jerman. Oke. Iya. Sebetulnya dari SMP tuh udah tertanam pingin jurusan Jerman. Kenapa? Terinspirasi dari film Habibie Ainun. Oh, jadi mungkin saya punya planning mau kuliah di Jerman kan? Iya, betul. Berarti harus bisa bahasa Jerman. Oke. Dan pronunciation-nya itu loh. Oh, bisa sedikit. Apa? Saya nggak tahu apa. Soalnya saya cuma tahu Hitler. Wow. ada kosakata bisa di ini bahasa Jerman, coba dong. Ich bin. Guten Morgen. Ya, keren. Guten Morgen. Terus Morgen Smash. Penggemar ya? Iya, saya dulu Smash Blast. Wow. Ya, saya di sini ditato nih, di sini ada Smash Blast Forever pokoknya. Jangan-jangan punya posternya di rumah. Poster bukan lagi, saya ditato nih ketujuh-tujuhnya di sini, ada Bisma, ada Rangga. Pokoknya saya garis keras lah pokoknya kamu. Beda lagu ya itu. Itu Kobo Junior. Kobo Junior itu. Pokoknya Kobo Junior juga saya suka pokoknya.
Jiwa muda. Oke, tadi balik lagi back to topic ya, back to topicnya jangan bahas masa lalu saya, udah kelam masa lalu saya pokoknya. Tadi sampai mana tadi kita? Jerman. Bahasa Jerman, lalu akhirnya waktu kelas 10-11 lah masih bingung ya. Nanti kuliah jurusan apa gitu kan. Pas kelas 12 ada expo tuh yang mana ada kakak-kakak tingkat kan ke sekolah, terus kayak nyeritain jurusannya. Nah, jurusan yang aku inginkan tuh nggak ada di sana, sastra Jerman tuh nggak ada. Sastra Jerman nggak ada. Nah, jadi akhirnya dikasih kesempatan kan untuk pilih 3 STEM lah buat dicari infonya. Ya. Di sana masuk ke desain padahal nggak ada jiwa-jiwanya. Itu universitas apa tuh, Expo? Di situ waktu itu nyarinya di Telkom. Sebenarnya ada beberapa sih, ada tapi ke Telkom. Cari di sana tapi nggak seret gitu. Terus masuklah ke bahasa, gak ada bahasa Jerman kan, jadinya ke bahasa Jepang, cari tahu, dan ternyata di UPI gitu, cerita-cerita banyak tentang jurusan itu, dan akhirnya masuklah ke STEM ketiga itu ilmu pendidikan. Nah karena kebetulan PG PAUD kosong, karena nggak ngantri gitu, jadi cari tahu di sana. Nah setelahnya itu menjelaskan PG PAUD-nya itu sedetail itu, jadi kayak tertarik. Ternyata itu PG PAUD UPI bukan? Iya UPI. Dan ternyata seseru itu gitu, kompleks gitu bahasanya. Mulai dari psikologinya ada, gizinya ada. Makanya kenapa itu yang ngebuat aku masuk PG PAUD tuh karena banyak hal yang bisa dipelajari. Dan sekarang sih ngerasain itu. Jadi awal mula masuk ke PG PAUD tuh dari situ ya, dari si Teteh itu. Dan si Teteh itu sekarang jadi kakak tingkat. Iya, kakak tingkat, tapi lupa yang mana. Aduh, sangat berjasa padahal dia menciptakan Gantini Zahra yang sekarang menjadi ketua himpunan di PG PAUD. Oke, Gantini Zahra sekarang udah menjadi ketua himpunan. Nah, sebagai ketua himpunan tuh punya hal ini gak sih? Apa yang nggak disuka gitu tuh? Kira-kira Gantini sendiri nih, yang nggak disuka dari Gantini apa ya? Kayak saya tuh punya hal yang nggak suka sama orang kayak gini gitu. Punya nggak sih? Lebih ke diri sendiri sih. Gimana tuh? Orangnya tuh bisa ngobrol tapi hanya interpersonal gitu, satu-satu, nggak bisa ngobrol banyakan gitu. Jadi kenapa agak sulit gitu untuk membuka diri sama banyak orang. Oh, itu jadi ini cerminan diri sendiri, kenapa ya gitu. Makanya itu jadi bukan berkaitan sama komunikasi kan. Jadi agak sulit ke situ. Terus juga karena sebetulnya dikatakan introvert juga nggak tahu ya sebenarnya. Wah, kelihatannya enggak sih kayaknya. Iya, nggak tahu sih. Cuman untuk beberapa hal lebih banyaknya diem gitu, mengamati dulu daripada harus banyak ngobrol. Dan kayak makanya agak insecure juga gitu ya lihat ketua-ketua himpunan lain tuh yang bisa humble dan bisa langsung ngobrol sana sini gitu. Nah, cara mensiasatinya kayak gimana? Secara kan sebagai kahim harus bisa apa ya, mengkomandoi mungkin banyak orang yang ada di kabinet itu. Cara mensiasatinya gimana tuh? Apakah itu menjadi suatu kesulitan buat Gaza sendiri? Ya sebetulnya iya ya, jadi suatu kesulitan. Tapi terus balik lagi sih, kalau misalnya aku di sini kan sebagai ketua himpunan, tentu bukan aku doang gitu yang berdiri, ada teman-teman di belakang juga yang mendukung. Jadi ya mau gimana pun mereka juga udah harus jadi penguat aku juga gitu. Makanya sampai dengan saat ini yang diusahakan adalah komunikasi. Iya. Nah, hal itu udah diketahuin sama Gaza tuh dari kapan sih? Hal yang dimana saya tuh susah kalau ngobrol sama banyak orang. Udah Gaza tahu tuh kapan itu? Sejak kapan? Udah lama sih, mungkin lebih spesifiknya SMA ya. Mungkin SMA ya, berarti sebelum Gaza menjadi kahim. Nah, sekarang Doni mau nanya nih, Gaza kan sudah tahu bahwa Gaza tuh susah berbicara kepada orang banyak gitu. Tapi apa hal yang menyebabkan atau memotivasi Gaza untuk menjadi ketua himpunan, sedangkan Gaza tuh tahu gitu tuh bahwa sebagai ketua himpunan saya tuh harus banyak-banyak berbicara kepada halayak gitu. Apa kira-kira yang memotivasi akhirnya bisa melawan ketakutan itu, bisa ya kira-kira saya bisa lah gitu? Sebetulnya dari dukungan orang juga ya. Jadi sebetulnya aku tuh jadi kahim tuh bukan atas dasar kesiapan gitu. Kan kalau orang-orang menjadi kahim tuh emang karena dia udah ada jiwa-jiwa seru nih. Semangat-semangatnya. Kalau aku tuh karena dukungan dan juga kepercayaan orang lain gitu.
Jadi waktu periode sebelumnya jadi ketua UKM. Dan Jadi ketua UKM di UKM seni tari di PD PAUD. Oh iya. Ya, megang UKM. Nah di situ ngerasa kalau aku bisa nih dipercaya sama orang dengan kinerja aku gitu, dan itulah yang kemudian buat mereka juga jadi percaya untuk oke, Gaza kamu bisa lanjut kok jadi ketua himpunan. Nah aku memegang itu doang, sedangkan kayak kesiapan tahu banyak tentang himpunannya itu enggak sama sekali gitu, enggak cari tahu tentang hal itu. Ya itu sih yang kemudian dipegang jadi sebuah hal yang motivasi, tapi bukan beban lah. Iya. Bukan jadiin beban dong itu. Cuman jadiin tanggung jawab mungkin yang teman-teman pegang ke ya Gaza nih kayaknya paling bisa nih gitu. Bangga nggak sih jadi kahim? Bisa dikatakan iya, dan jadi sebuah cita-cita tersendiri sih kalau dulu. Jadi dulu tuh waktu SMA tuh orang baru kenal aku tuh pas udah lulus. Jadi kayak udah graduasi, oh kamu dari Margahayu ya, kok aku gak pernah lihat, padahal aku tahu dia siapa namanya, dia sering main sama siapa. Sependiam itu kah Gaza? Padahal sering bolak-balik gitu ke kelasnya, pernah ngeliat juga, oh iya dia namanya Taufik gitu, temannya ini, dia ke kantinnya sama siapa itu aku tahu gitu. Cuman pada mereka tuh tahunya pas udah lulus. Nah dari situ mulai kayaknya kalau misalnya aku jadi ketua gitu, ikut organisasi kayaknya bakal dikenal deh. Kayak saya siapa tuh nggak ada yang tahu. Kalau misalnya saya jadi mungkin gitu. Sekarang kenal dong, semuanya pada kenal dong. Gantini Zahra, siapa yang nggak kenal Gantini Zahra? Gaza, ketua himpunan di PG PAUD. Iya sekarang mau lewat ke kantin ini nih. Pakai teman-teman ini nih ketua himpunan pasti kayak gitu. Nggak percaya. Soalnya saya yang kayak gitu ngomongin sama teman-teman saya. Oke, sekarang sudah menjadi kahim, di balik ke perjalanan menjadi kahim dan motivasi menjadi kahim. Kalau boleh tahu tugas jadi kahim itu apa aja sih? Tugasnya? Iya tugasnya. Tupoksi. Jadi kahim itu yang pertama ya pasti mengurusi kegiatan eksternal sama internal himpunan. Iya. Itu udah pasti. Terus berkoordinasi juga sama semua pihak sih, baik di internalnya ataupun eksternalnya, baik tingkat prodi ataupun fakultas. Terus juga membersamai dan mengawasi 6 departemen yang ada di himpunan. 6 departemen, bisa disebutin nggak departemen apa gitu? Departemen pendidikan, PSDO, Kominfo, Pemikat, Sospol, sama apa lagi ya? BPH? Enggak. Ayo. Ya departemennya ini boleh dipertanyakan ya. Ketua himpunannya ngelupain kalian nih. Gimana ganti aja gitu ya? Bentar lagi kok lagi sih. Ulangin. Kerohanian. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kerohanian. Oke. Tadi ya itu berarti membawahi 6 departemen ya. Nah, seorang Gaza tuh harus menjadi seseorang yang berbeda nggak sih sebagai kahim dan sebagai Gaza pada umumnya di lingkungan teman, di lingkungan keluarga, apakah menjadi seorang yang berbeda kah? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Nggak, maksudnya tadi kan disebutkan Gaza tuh seseorang yang kayak gini, pendiam, mungkin susah berkomunikasi, tapi apakah itu menjadi sosok Gaza yang berbeda ketika ada label kahim? Jadi lebih disegani, dan itu gak suka sih. Kenapa? Gak suka, jadinya orang-orang tuh gak seterbuka itu buat curhat. Iya, memang itu kan tidak bisa dipungkiri. Ada batas itu antara ketua dan itu kan pasti selalu ada lah. Cuman gak suka aja gitu. Jadi ya udah anggap aku tuh bukan ketua himpunan, temen aja gitu. Jadi feel free buat cerita apapun gitu, mau itu himpunan ataupun masalah pribadi. Jadinya hubungan antar aku sama teman-teman juga jadi jalan baik gitu. Kalau sekarang tuh renggang gitu jadinya, padahal sebenarnya komunikasinya masih aman. Iya sih, cuman kira-kira nih menurut Gaza sendiri itu bakal jadi bumerang nggak kalau misalnya semua anggap Gaza tuh temen. Jadi kita tahu sendiri lah hubungan pertemanan kan. Udahlah gampang ke sini mah gitu tuh. Udahlah tenang aja ada temen gitu tuh. Nah, ketika memang di dalam suatu organisasi yang formal yang Gaza pimpin, semua menganggap kita teman gitu tuh. Bahkan dari staf ke ketua himpunan yang nganggap teman, itu kira-kira bakal jadi bumerang nggak? Takutnya nanti malah jadi kayak ada program kerja, udahlah gampang lah, tinggal bilang aja ke Gaza gitu.
Kira-kira Ya, gimana memang menurut sih Gaza? di satu sisi juga terkesannya seperti itu ya. Jadi orang-orang juga lebih mikirnya iya betul karena teman jadi Iya, ya iya. ngemudahin. Iya, karena menurut Donis pribadi kayaknya bakal menjadi bumerang, dan karena kenapa Gaza bisa naik menjadi ketua himpunan, kenapa Gaza bisa dipilih oleh teman-teman juga karena Gaza punya itu. Gaza punya wibawa, Gaza punya sesuatu hal yang gimana bikin orang lain tuh segan, bisa mengatur dan mengomandoi teman-teman itu. Gaza harus percaya diri. Jadi oke, betul, jangan malah balik, nggak enak, takut, nggak enak, nggak seneng nih saya di gini. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, bukan maksud menggurui, cuman memang menjadi pemimpin harus memiliki itu sih kayaknya. Tapi tetaplah ada plus minusnya. Jadi mungkin yang tadinya temen bareng-bareng ya cerita, akhirnya kayaknya nggak mungkin cerita, nggak enak, masa cerita sama Kahim gitu ya. Apalagi curhat-curhat tentang internal yang ada di ini kan, curhat ke Kahim nanti jadinya takutnya pengaduan. Nanti kalau Kahim yang ngomongin balik jatuhnya evaluasi. Emang ada serba salah. Raisa. Nah, Gaza sendiri sekarang ada kegiatan lain kah selain jadi ketua himpunan? Di UKM. UKM, KSR, jabatannya sebagai Ketua Biro Donor Darah. Ketua Biro Donor Darah di UKM KSR. Selanjutnya Sebagai volunteer di komunitas bercerita. volunteer, ya. Kalau mengajar desa tuh apa tuh? Saya lihat di bio-nya ada mengajar desa. Itu mengajar desa sebagai tutor inspiratif, jadi kayak mengabdi gitu. Mengabdi suatu desa bareng-bareng sama teman-teman yang satu domisili, ke sana mengajar dan mengabdi. Dengan sebanyak itu, kira-kira gimana sih cara ngebagi waktunya nih? Kita tahu sendiri mahasiswa semester 5. Tuhan bersama mahasiswa semester 5 kan. Tugas ke lapangan sebanyak itu. Terus ya belum lagi presentasi dan lain sebagainya, tapi dibarengi oleh kegiatan Gaza yang juga padat gitu, dan ketua himpunan. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Sebenarnya kalau ditanya ini juga agak bingung ya. Iya. Karena emang iya ya, apalagi ya semester 5 ini ada statistika. Betul, saya juga ada ya, itu menjadi hambatan kita semua, statistika ya. Tiba-tiba kuis dadakan. Allah. Cara bagi waktunya ya, kalau misalnya himpunan itu kan banyak ya orangnya gitu. Betul. Ya bisa diberdayakan lah ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa nih ngebagi waktu di hari itu yang mana berbarengan dengan kegiatan lain, ya tentu minta delegasi atau minta bantuan wakil lah untuk. Oh, ada wakilnya. Iya. Ada wakil. Kalau yang kegiatan yang lainnya sendiri gimana tuh? Apakah pernah nggak sih bentrok? Pernah banget. Terus gimana cara menangani? Cara menanganinya ya sekarang karena online 2 device. Oh iya, betul ya, 2 device berarti. Tapi itu jadi ini nggak sih Gaza, akhir-akhir ini gimana ya? Mungkin ini dalam pandangan saya ya, karena online, karena orang bisa fleksibel, bisa masuk rapat sini, bisa masuk rapat sini. Jadi akhirnya banyak orang yang nyari kuantitas bukan kualitas. Betul. Bener nggak sih? Iya, betul. Nah, Gaza sendiri gimana tuh? Apakah Gaza seperti itu atau memang dari dulu memang saya sudah ikut ini gitu? Oh, udah ikut. Jadi KSR udah dari dulu. Udah dari 2019 masih udah ikut. Mengajar desa tuh? Mengajar desa baru tahun ini. Oke. Nah, gini, dari sebanyak itu mungkin sesibuk itu ya seorang Gantini Zahra, untuk kehidupan pribadi gimana sih? Sebagai anak muda ya, kita butuh main dong. Iya. Butuh main. Betul. Mungkin butuh hangout, me time. Bisa nggak sih Gaza sebagai ketua himpunan ngelakuin halayak anak muda gitu? Bisa juga. Bisa, masih ada waktu luang juga. Oh, masih ada. Cuman yang walaupun di satu sisi juga kayak ngerasa sakit hati gitu ya, kalau misalnya nih ada sahabat SMA gitu, ya kumpul gitu, tapi nggak bisa karena ada himpunan. Kadang jadi mikir ini bisa jadi pertemuan terakhir gak ya gitu. Ya, takut kan. Nah, kalau misalnya ini gimana ya? Kalau masalah hubungan asmara, kita bahas asmara nih. Ada nggak sih? Ini Gaza sekarang lagi sendiri atau? Sendiri. Iya, maksudnya single atau memang sudah ada pasangan? Oh, single. Oh, single. Nah, banyak nggak sih yang minder gitu? Wah,
ini seorang ketua himpunan, enggak deh gitu tuh. Pernah ada nggak kasus-kasus kayak gitu? Atau mungkin karena kesibukan Gaza gitu kan, kita lagi bahas kesibukan nih. Enggak deh, dia mah sibuk orangnya, jadi terlalu sibuk, jadi kayaknya nggak mungkin deh deketin dia. Tahu, pernah dengar kayak gitu nggak? Nggak tahu sih. Atau Gaza terlihat nggak mau tahu atau gimana nih? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu juga ya. Oke, nggak masalah kalau nggak mau tahu. Cuman ya itu sih, kadang laki-laki ngerasa minder sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya saya mau deketin kamu. Cuman Ini udah dekat sih. cuman karena aktivitasnya banyak, jadi karena saya kan pengangguran ya, gitu. pengangguran, saya nggak ada kerjaan. Ini juga saya di hire nih. Pokoknya alhamdulillah banget nih, diadain sukro nggak masalah kan, saya mah nggak masalah saya. Yang penting ada kerjaan, kelihatannya kerja gitu. Jadi ya kadang kalau ngelihat perempuan yang aktif gitu tuh kayak nggak mungkin deh kayaknya gitu. Padahal santai-santai aja kayaknya. Oke. Nah, kira-kira dari sekian banyak tadi apa namanya kegiatan, dari sekian banyak organisasi yang dijalanin, kendalanya apa sih? Kendalanya Iya, kendalanya. Ada kendala nggak? Atau jadi kahim gitu, ada kendala nggak? tentu ada sih. Apa gitu? Apalagi di awal kepengurusan sih, itu masa terberat banget. Hmm. Beneran kayak maju gak maju, mundur gak mundur. Maksudnya itu kayak Stagnan. ya kayak gitu, kayak banyaklah hal-hal yang kemudian jadi overthinking gitu. Hmm. Apakah nanti kepengurusan ini tuh bakal baik ya di bawah aku atau gimana Yeah. gitu. Itu kendala sampai sekarang, ada ketidakpercayaan. Tapi kan katanya udah bilang udah mau selesai Iya, masa jabatannya. betul. Cuman malah jadi terpikirkan beberapa bulan ke belakang ini kinerja aku tuh baik gak ya gitu. Bisa kasih kesan ke teman-teman tuh baik gak gitu selama. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Karena ya bisa dibilang kalau misalnya online gini, dari hati ke hatinya kurang gitu. Oh iya ya, maksudnya ikatan emosionalnya Iya, agak ikatan kurang ya emosionalnya. kita ngebentuknya ya. Iya, terus juga karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan online, terus dari panitianya juga banyak melibatkan anggota himpunan, jadi terkadang mereka juga overwhelmed gitu, jadi capek, stres, sedangkan mereka nggak pernah bilang, jadinya ngerasa salah aja, ini sebenarnya proker sebanyak ini tuh kuat gak sih diterima sama mereka? Iya. Ya gitu deh. Terus- Pikiran kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita harus bilang skala ya, udah berapa persen semuanya udah dijalanin? Udah dijalanin 75 lah. 75%. 75%. Kesuksesannya? Kesuksesannya 98%. 98%. Itu kenapa masih bisa berpikir bahwa ini nih kurang gitu tuh? Sedangkan untuk indikator 98% menurut Doni hampir sempurna loh. Bernafas nih. Kenapa Gaza masih bisa berpikir kayak ini kayaknya kurang deh gitu tuh? Kenapa? Apakah Gaza seorang yang perfeksionis? Iya. Sangat. Sangat. Oh. Makanya nggak begitu percaya gitu untuk menempatkan orang dalam beberapa posisi, walaupun dia punya kemampuan di situ. Makanya kadang untuk beberapa tugas masih ikut serta di kegiatan itu gitu, membersamai, ikut nimbrung banyak hal di sana. Karena kalau misalnya nggak ada keterlibatan aku tuh kurang gitu, rasanya kayak gitu. Padahal kan di dalam organisasi udah harus nerimain semua. Iya. kekurangan. Tapi apakah itu tidak menjadi membebankan kepada Gaza sendiri? Iya, di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain kalau nggak terpenuhi apa yang aku inginkan juga agak. Iya. Jadi bumerang ke diri sendiri juga ya sebenarnya. Oke, berarti Gaza tuh tipikal yang seperti itu, perfeksionis. Perlu sih sebenarnya pemimpin perfeksionis supaya apa ya, tujuan atau goals yang bakal dituju tuh benar-benar terarah gitu tuh, nggak melenceng kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya kita tanya di prodi PG PAUD, di BEM PG PAUD, punya ciri khas apa sih dari BEM PG PAUD sendiri? Ciri khas dari segi apa nih? Mungkin kultur. Oke. Kalau kultur ya udah pasti itu lebih ngarahin ke ini ya, ke dunia anak-anak gitu ya. Untuk beberapa proker itu lebih ngarahin ke sana gitu, pengembangan. Gimana nih dunia anak-anak? Saya berpikir apakah bekerja kanak-kanakan atau sambil bermain, bekerjanya gimana? Maksudnya belum paham nih. Kalau bermain ya enggak
nggak segitunya sih. Maksudnya dalam segi rapatnya itu nggak begitu ditekankan ke serius gitu. Ya walaupun untuk beberapa pimpinan ada yang memang menerapkan sistem tegas gitu ya. Cuman kalau untuk segi evaluasi dan lain sebagainya itu lebih diharapkannya ke teman-temannya lebih terbuka dan lebih ya enjoy aja lah gitu sama kegiatannya gitu. Iya itu kalau iklimnya sendiri kita bilang iklim kaderisasi ini kan lagi inilah semua jurusan lagi pada heboh atau lagi pada sibuk lah ngurusin kaderisasi. Kalau di PG PAUD sendiri iklim kaderisasinya kayak gimana sih? Apakah ya kita kan kita bisa bilang kita harus menghapuskan lah kaderisasi yang kekerasan kayak gitu kan, jangan sampai ada kaderisasi yang seperti itu. Dan secara PG PAUD sendiri yang menerapkan mungkin humanis ya, pedagogi gitu. Jadi apakah iklim kaderisasinya juga seperti itu? Iya betul, kalau di PG PAUD itu emang udah gak menerapkan ke segi kekerasan, bahkan ke penegasannya juga hanya sebatas atribut, tepat waktu, yang gitu aja sih. Gak sampai yang ya seperti halnya yang kita bayangkan lah ya sebelumnya gitu. Terus kalau di kaderisasi ini karena kitanya base-nya ke pendidikan anak usia dini, jadi tugas-tugasnya lebih mengarah ke situ. Mengajak mereka untuk bisa lebih mendalami apa sih PAUD gitu. Terus apa sih yang harus mereka kembangkan dari segi pendidikannya gitu untuk anak usia dininya gitu. Oke. Berarti kita sepakat lah ya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan yang ada di dalam pendidikannya, karena mungkin kita juga lagi heboh lah banyak kasus-kasus di universitas ternyata banyak terjadi kekerasan pada saat kaderisasi dan akhirnya harus merugikan dan menghilangkan nyawa dari teman-teman kita, dan itu semoga harus sudah dihilangkan lah dari ranah pendidikannya. Nah, sebagai ketua himpunan prodi PG PAUD nih, apa sih yang dibanggain dari PG PAUD? Apa yang bisa orang tuh kayak apa ya? Oh, berarti PG PAUD tuh kayak gini gitu. Jadi kira-kira yang dibanggain dari prodi PG PAUD tuh apa? Oke. Mungkin sebagian besar orang udah tahu ya kalau PG PAUD itu adalah gudangnya istri idaman. Idi, gudangnya istri idaman tuh. Jadi bisa dicari aja di bisa dicari di PG PAUD ya. Enggak, kalau yang ini punya saya. Kalian jangan milih yang ini. Enggak boleh. Ini mah udah stop podcaster ini mah, enggak boleh jatah ini mah. Waduh. Ya gimana sayang? Astagfirullah. Ya gimana lanjut. Gaza. Bentar jadi lupa nih pertanyaannya apa. Pertanyaannya saya ulang lagi ya. Jadi apa sih yang dibanggain dari PG PAUD? Oke, yang bikin orang tuh melek gitu ya. Iya. Sebetulnya PG PAUD itu nggak sekerdil itu ya. Maksudnya kan orang-orang mikirnya kalau PG PAUD tuh kerjaannya cuma tepuk tangan. Iya. Padahal di PG PAUD sendiri kita tuh belajar semua profesi tanpa kita sadari. Di semester 1 itu kita belajar tentang gizi. Jadi sedikitnya kita tahu tentang bagaimana sih kita ngatur pola makan anak gitu. Jadi kayak dokter lah gitu ya. Terus maju ke semester selanjutnya ditemukan mata kuliah yang mengarah ke desain pembuatan bangunan gitu. Jadi lebih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan gitu di PG PAUD. Walaupun misalnya nih mikir di PG PAUD harus punya keterampilan tertentu. Padahal PG PAUD sendiri kita belajar banyak gitu, mulai dari berceritanya, mengajarnya dan sebagainya. Jadi itu sih hal yang bisa dibanggakan dari PG PAUD, bahwa kita di PG PAUD itu belajar tentang banyak profesi. Iya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi nih. Gini, kita kan mungkin mendengar banyak stigma negatif ya tentang bukan maksud untuk untuk menjudgment salah satu maksudnya jurusan PG PAUD, cuman banyak stigma negatif yang bermunculan gitu. Mau ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu, mau ngapain sekolah tinggi-tinggi yang akhirnya ngajar cuman jadi guru PAUD, dan yang kita tahu sendiri bahwa guru-guru PAUD itu belum sejahtera gitu tuh. Nah, tanggapan Gaza ini gimana sih menanggapi hal tersebut, kalau misalnya ada yang kayak gitu? Atau pernah dapat nggak omongan kayak gitu? Pernah. Nah, cara nanggepinnya gimana sih? Sebetulnya waktu itu karena memang baru awalan ya, jadi ya udahlah disenyumin aja.
senyumin aja karena emang belum sebegitu paham tentang PG PAUD itu sendiri. Gitu. Cuman kalau memang ada orang yang berpandangan seperti itu, ya nggak bisa disalahin juga karena mereka juga nggak paham gitu seberapa sabarnya guru-guru PAUD ketika mengajar. Karena saya pun merasakan gitu ya, merasakan ketika ngajar di sekolah walaupun hanya 2 anak gitu, tapi dari cara bagaimana dia berperilaku kemudian meluapkan emosinya itu yang bikin effort gitu untuk bisa ngedampingin mereka. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berpikir seperti itu, ya lebih baik cari tahu dulu sih lebih banyak tentang dan bisa kayak menyekolahkan anaknya dulu lah ke PAUD gitu ya. Mungkin dengan cara, maksudnya gini, ketika pandemi ini kan banyak orang tua yang lebih memilih mengajarkan anaknya secara pribadi, dan mereka seharusnya udah paham seberapa susahnya menjadi guru PAUD gitu. Untuk ngajarin anak usia dini itu kan gak mudah, apalagi 5 tahun pertama. Betul, golden age. Iya, itu. Jadi ya harus orang tuanya yang merasakan ngajar anak di rumah itu seperti apa, seberapa sabarnya mereka. Oke, mungkin untuk closing statement ya, harapannya untuk karena memang bisa dibilang PAUD di Indonesia, guru-guru PAUD di Indonesia belum sejahtera, bisa dibilang seperti itu ya. Harapan Gaza untuk dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia itu seperti apa sih? Semoga lebih bisa dihargai sih. Karena udah pasti kita tahu gitu ya, kalau anak usia dini itu ada masa emasnya ya, golden age tadi ya gitu. Kalau misalnya orang tua tidak begitu concern untuk anaknya sekolah di PAUD, ya tentu mereka secara tidak langsung merusak apa yang menjadi orang tua gitu. Gitu. Jadi harapannya ya semoga masyarakat di luar sana bisa merasakan apa yang sebetulnya diharapkan sama guru-guru PAUD gitu. Mereka harusnya bisa menyadari bahwa mengajar anak usia dini itu nggak mudah. Betul. Mungkin kita harus lebih aware ya, lebih menghargai bahwa guru-guru PAUD ini adalah pendidik calon-calon penerus bangsa ini gitu ya. Mungkin nah itu dia PG PAUD harus lebih dihargai, harus lebih, mungkin barangkali ada pemerintah pusat juga nonton video ini ya Pak, tolong ya sejahterakan guru-guru PAUD, karena dari guru-guru PAUD tersebut terdidiklah atau muncullah generasi-generasi penerus bangsa yang bakal gantiin Bapak itu. Kalau guru-gurunya kayak Gaza mah, Indonesia pokoknya maju, itu mah udah Piala Dunia menang pokoknya kalau gurunya kayak Gaza semua. Nggak akan ada anak PAUD yang bolos di tempat PS. Saya jamin pokoknya. Saya juga ini nggak mau bolos. Pokoknya kalau gurunya kayak Gaza. Ya mungkin sekian aja perbincangan kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa telepon nomor telepon kali ya. Ya oke, sampai ketemu lagi di VIP Talks yang selanjutnya. Bye-bye.